channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Wasiat Pesugihan dari Sang Bapak. Di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari salah satu narasumber. Sebut saja namanya Aryo. Aryo ini sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Cerita Aryo yang akan saya angkat ini tentang kejanggalan dia dengan kedua anaknya yang meninggal dunia secara tiba-tiba. Semua itu berawal dari Aryo yang mendapatkan wasiat dari orang tuanya sebelum orang tuanya meninggal dunia. Aryo yang sebelumnya tidak tahu menahu apa yang dimaksudkan oleh orang tuanya saat itu. Waktu itu Aryo mendengar kabar kalau orang tuanya sakit-sakitan dan Aryo dipanggil untuk ke rumah orang tuanya. Karena Aryo sudah tinggal terpisah dengan kedua orang tuanya, dia sudah mempunyai keluarga dan Aryo sudah mempunyai rumah sendiri. Kebetulan rumah Aryo dengan orang tuanya tidak terlalu jauh, hanya bersebelahan desa. Mendengar orang tuanya sakit, Aryo pun bergegas datang dengan keluarganya. Ternyata kondisi orang tuanya Aryo yang memang sudah lama terbaring di tempat tidur, tidak bisa berjalan dan hanya dirawat jalan setiap minggunya. Disinilah wasiat atau sesuatu hal yang harus dilakukan Aryo. Orang tuanya menyampaikan satu hal yang harus dilaksanakan oleh Aryo. Aryo, kamu anak bapak laki-laki satu-satunya. Bapak minta sama kamu. Bapak punya sesuatu yang harus kamu teruskan, nak. Nanti setelah bapak ini tidak lagi ada di dunia ini, ujar bapaknya Aryo. Mendengar perkataan dari bapaknya, Aryo langsung mempunyai firasat yang tidak baik. Hus, bapak ini jangan ngomong seperti itu. Bapak sehat-sehat saja. Bapak jangan khawatir. Bapak tetap sehat, jawab Aryo. Namun omongan itu dihentikan oleh bapaknya. Sebentar, nak. Bapak mau cerita dulu. Dengarkan dulu. Bapak punya sesuatu di kamar belakang. Kamu tinggal teruskan saja apa yang sudah bapak lakukan sebelum-sebelumnya. Itu tidak sulit, nak. Hanya sebulan sekali kamu harus membeli beberapa alat saji dan juga perlengkapan untuk malam ritual, jelas bapaknya. Memangnya ritual apa, Pak? Tanya Aryo penasaran. Pokoknya kamu tinggal masuk ke ruangan itu, taruh saji, semuanya ditata seperti yang biasa bapak lakukan. Yang penting kamu keluar dari kamar itu kalau dupa yang kamu bakar itu sudah habis. Kalau dupanya sudah habis, berarti kamu sudah selesai. Dan itu dilakukan setelah Jumat Kliwon, malam Sabtunya. Itu pesan bapak kepadamu, Aryo, ujar bapaknya Aryo menjelaskan panjang lebar. Pesan itu ternyata wasiat yang disampaikan oleh bapaknya Aryo. Setelah apa yang disampaikan bapaknya tidak berselang lama, bapaknya Aryo menarik nafas dalam-dalam. Dan bapaknya Aryo menghembuskan nafas yang terakhirnya, yang membuat ibunya Aryo datang dengan berteriak-teriak. Pak, bapak jangan tinggalkan ibu, Pak. Bapak bangun, Pak. Ibunya Aryo menangis meronta-ronta, sementara istrinya Aryo kebingungan karena melihat mertua menangis teriak dengan teriakan yang keras.
Namun ternyata tangisan itu mengundang tetangga sekitar karena teriakan ibunya Aryo sangat keras. Para tetangga pun keluar menghampiri kediaman orang tuanya Aryo. "Ada apa, Yo? Ada apa ini?" ujar salah satu tetangga. "Ini, Bu, bapakku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun." Para tetangga pun langsung bergegas. Ada yang menyiapkan bangku, ada yang memberikan pencahayaan di luar ruangan, menyiapkan tempat untuk orang tuanya Aryo dimandikan. Semua warga menyiapkan segala keperluan jenazah. Setelah jenazah sudah dimandikan dan juga sudah dikafani, malam itu banyak tetangga yang mendoakan dengan membacakan Yasin dan juga membacakan tahlil, dan ada juga yang begadang sembari menunggu pagi. Dan singkat cerita, setelah pemakaman orang tuanya selesai, 7 hari setelah doa Yasin dan tahlil itu selesai, Aryo mengingat pesan orang tuanya yang kebetulan waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Besok paginya Aryo membeli semua alat sesaji, karena itu adalah permintaan orang tuanya Aryo. Setelah semuanya terbeli, Aryo langsung bergegas menyiapkan segala keperluannya. Dari beberapa kembang yang sudah ditata rapi di atas tampah, sementara di tengah-tengahnya ada alat untuk membakar dupa. Aryo yang waktu itu tidak tahu menahu apa maksud dari ini semua, karena Aryo hanya menjalankan wasiat dari orang tuanya. Aryo yang sebagai laki-laki sendiri, dia pun mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan orang tuanya. Dan dia hanya berpikir mungkin dengan menjalankan wasiat ini dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Setelah semuanya sudah siap, Aryo masuk ke dalam ruangan di mana tempat orang tuanya biasa melakukan membakar dupa. Menurut kepercayaan orang tuanya atau lingkungan sekitar, membakar dupa dan memberikan kembang itu sudah hal yang biasa. Karena bagi mereka-mereka yang sudah meninggal itu, setiap malam Jumat Kliwon itu membakar dupa dan dikasih sesaji. Aryo pun hanya berpikiran ke arah situ. Tapi ternyata ada satu kejanggalan, kenapa bukan Kamis sore, tepat di malam Jumatnya. Tapi ini malam Sabtu dia melakukannya. Aryo waktu itu tidak tahu menahu. Aryo benar-benar tidak tahu, dan itu dilakukan pertama kali setelah orang tuanya meninggal. Dan setelah Aryo menjalankan wasiat dari orang tuanya di bulan pertama, bulan kedua, dan di bulan ketiga, tidak ada keanehan sama sekali. Tapi setelah 1 tahun melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, anak pertamanya Aryo mengalami sakit, dan sakitnya itu secara mendadak. Hanya beberapa hari dibawa ke rumah sakit, kata dokter sakitnya biasa saja, dan tidak berselang lama anaknya Aryo mengalami meninggal dunia. Menurut Aryo sebagai orang tuanya, meninggalnya anaknya itu ada sedikit yang menjanggal, karena sebelum meninggal anaknya Aryo itu sering melihat hal-hal gaib, sering mengacung-acungkan tangannya di dalam kamar. "Itu ada apa, Pak? Itu ada apa?" Aryo yang mendapati pertanyaan seperti itu tidak berpikir aneh-aneh. Kalau yang dilihat anaknya itu adalah hal-hal gaib. Aryo yang waktu itu memang kurang peka, dia mengakui kesalahannya. Dia itu tidak peka dengan apa yang sedang dialami anaknya yang pertama. Sampai ada satu kejadian di mana anak pertamanya ini ada di teras rumah. Dengan tiba-tiba anaknya Aryo berteriak-teriak, "Ah, tolong, tolong, ibu, bapak, tolong!" Aryo yang mendengar teriakan dari anaknya akhirnya bingung.
karena Aryo sendiri melihat kalau anaknya ini di teras sendirian. Tidak ada orang yang berkunjung ke rumahnya. Tapi kenapa anaknya meminta tolong dengan air mata menetes di pipinya? "Kamu kenapa, Nak? Kenapa minta tolong?" ujar Aryo. "Aku takut, Pak. Aku tidak mau ikut orang itu." Aryo yang mendengar ucapan dari anaknya hanya mengiyakan saja. Aryo waktu itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Dan yang membuat Aryo lebih aneh waktu itu anaknya yang kedua setelah selesai main dengan teman-temannya. Aryo hanya berpikir dia itu cuma ngelindur, karena apa yang diucapkan layaknya seperti anak-anak kecil pada umumnya. "Tolong jangan tinggalkan aku, tunggu aku." Itu adalah kata-kata yang didengar oleh Aryo saat anaknya lagi ngelindur di dalam tidurnya. Tapi kejadian itu berulang-ulang kali. Bahkan di dalam tidurnya anaknya Aryo berteriak-teriak dan menangis meronta-ronta. Sampai kedua anaknya jatuh sakit, katanya gejala tipes. Tapi tidak berselang lama anaknya meninggal dunia. Di sini Aryo masih belum sadar sepenuhnya kalau kedua anaknya sudah meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah 7 hari acara tahlilan yang dipimpin oleh salah satu imam tahlil yaitu Pak Kiai. Pak Kiai itu sempat mengobrol dengan si Aryo. "Mohon maaf Mas Aryo, apa Mas Aryo merasakan ada kejanggalan dengan meninggalnya anak Mas Aryo?" tanya Pak Kiai. Waktu itu Aryo hanya menjawab, "Tidak ada yang aneh Pak Kiai," jawab Aryo singkat. Aryo pun ditanya berkali-kali sampai akhirnya menceritakan apa yang akhir-akhir ini ia rasakan. "Mohon maaf Mas Aryo, apa Mas Aryo pernah melakukan sesuatu? Mungkin penyebab kematian anaknya Mas Aryo itu dikarenakan sebagai tumbal pesugihan." Aryo yang mendengar perkataan dari Pak Kiai sempat tidak terima. "Maksudnya bagaimana Pak? Siapa yang menumbalkan?" tanya Aryo keheranan. "Ya kamu sendiri Mas Aryo," jawab Pak Kiai. "Saya tidak pernah melakukan pesugihan Pak," jawab Aryo. "Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang aneh? Maksud saya sering melakukan bakar dupa, memberikan sesajen kepada orang-orang yang sudah meninggal. Apakah kamu pernah melakukan semacam itu?" tanya Pak Kiai. "Oh, kalau itu sudah biasa orang tua saya lakukan Pak. Orang tua saya malah mewariskan itu kepada saya, agar saya kalau setiap bulan sekali habis Jumat Kliwon, saya disuruh bakar dupa dan memberi sesaji," jawab Aryo. "Nah itu Mas Aryo, itu yang ingin saya tanyakan kepada sampean. Sampean tahu tidak?" ujar Pak Kiai. "Tahu apa Pak? Apa yang sampean lakukan? Mohon maaf, inilah yang menyebabkan anak sampean meninggal dunia Mas," jelas Pak Kiai. "Coba jelaskan Pak, apa yang dimaksud Pak Kiai ini? Saya melakukan pesugihan dan saya sendiri yang menumbalkan anak saya," kata Aryo masih keheranan. Lalu kemudian Pak Kiai pun menjelaskan, "Begini Mas Aryo, sampean kan melakukan ritual, menyiapkan sesaji dan membakar dupa setiap bulannya. Sampai tidak sadar kalau orang tuanya sampean sebelum itu dia pelaku pesugihan. Wasiat yang dititipkan kepada sampean karena dia itu menginginkan agar apa yang sudah dilakukan dulu itu diteruskan kepada sampean." "Maksudnya bagaimana Pak Kiai?" "Ya, maksudnya pesugihan yang dilakukan orang tuamu itu sampean yang meneruskan, dan sampean tidak sadar kalau yang sampean lakukan selama 1 tahun, yang setiap bulan memberikan sesaji dan membakar dupa dan semedi di tempat itu selama 1 tahun penuh, itu adalah sarana sampean mendapatkan kekayaan," ujar Pak Kiai. "Tapi saya tidak mendapatkan apa-apa Pak, saya biasa-biasa saja seperti ini," jawab Aryo. "Itu menurut sampean Mas Aryo, tapi lihat orang tuanya sampean,
Istri dari bapak sampean usahanya bagaimana? Kata Pak Kiai. Iya sih Pak, ibu saya itu setiap hari setiap waktu mengirim apapun yang diinginkan anak saya. Istri saya pun kalau minta apapun selalu dituruti. Jawab Aryo masih keheranan. Nah, itu mungkin yang kaya bukan sampean mas, tapi ibu sampean. Jawab Pak Kiai. Aryo yang mendengar penjelasan dari Pak Kiai ini 7 hari setelah selesai doa Yasin tahlil dilakukan untuk anaknya. Aryo kemudian datang lagi ke rumah orang tuanya. Tanpa basa-basi, Aryo pun menanyakan kepada ibunya. Bu, apakah bapak ini melakukan pesugihan? Tanya Aryo tanpa basa-basi. Ibunya yang mendapati pertanyaan seperti itu langsung terkejut. Aryo yang datang tiba-tiba dan langsung menanyakan perihal orang tuanya. Kamu ngomong apa sih? Kata ibunya. Bapak ini pelaku pesugihan apa bukan bu? Jawab bu, jangan cuma diam saja. Ibunya yang bingung hanya bisa menundukkan kepalanya. Anak saya sudah meninggal bu. Semua gara-gara apa yang sudah saya lakukan. Saya sudah berusaha berbakti sama ibu dan bapak. Tapi apa bu balasan ibu? Apa? Anak saya meninggal bu. Baru 7 hari kemarin. Anak saya meninggal itu semua kenapa bu? Karena saya berbakti kepada bapak, mengikuti wasiat bapak, menyiapkan segala saji setiap bulannya. Tapi kenapa ini balasannya bu? Bentak Aryo kepada ibunya. Bapakmu melakukan itu semua demi kamu nak, ujar ibunya. Aku? Untuk apa aku kaya raya, tapi anakku meninggal dunia? Sekarang mulai detik ini, saya sudah tidak mau melakukan apa yang menjadi wasiat bapak, ancam Aryo. Jangan nak, kalau kamu berhenti itu bahaya, ujar ibunya. Saya tidak peduli apapun itu. Saya lebih baik mati daripada hidup melakukan ritual pesugihan. Saya ikhlas mati dalam keadaan beriman kepada Sang Pencipta daripada saya kaya raya tapi melakukan pesugihan seperti bapak. Camkan itu bu. Bukannya saya tidak berbakti, tapi saya yakin bahwa segala baik buruknya itu akan ada dampaknya dari Sang Pencipta bu. Jelas Aryo. Orang tuanya Aryo hanya bisa menangis dengan memeluk Aryo. Sudah bu, jangan tangisi Aryo. Aryo bukannya tidak mau berbakti kepada bapak dan ibu, tapi kalau kelakuan bapak seperti ini, sedari dulu Aryo tidak akan mau makan uang dari hasil ritual. Tapi semua itu sudah terlambat bu, kesal Aryo. Bapak sudah meninggal nak, tinggal kamu yang masih hidup. Maafkan ibu nak. 2 kakak kamu dan adik kamu semuanya sudah meninggal di usia yang masih kecil-kecil. Setelah itu, bapak menumbalkan semua karyawan-karyawannya setiap tahunnya, sesak ibunya. Astagfirullahaladzim bu. Setiap apapun yang kita dapatkan kalau bukan dari Sang Pencipta akan ada timbal baliknya bu. Jelas Aryo. Iya nak, ibu tahu. Terus ibu harus bagaimana nak? Sesal ibunya Aryo. Ibu harus bertobat. Jangan khawatir. Jangan takut dengan apa yang sudah dilakukan oleh bapak terhadap sesembahannya. Kita tinggalkan rumah ini bu. Rumah pesugihan yang membawa petaka. Ibu harus ikut Aryo. Jangan pernah ibu menempati rumah ini lagi. Aryo mengajak ibunya untuk meninggalkan rumah tersebut. Waktu itu ibunya Aryo hanya bisa menangis, mengikuti apa kata Aryo yang tidak membawa apa-apa dari rumah itu, hanya sehelai kain yang ada di badannya. Setelah sampai di rumahnya Aryo langsung mendatangi Pak Kiai yang pernah mengimami tahlil anaknya. Pak Kiai, mohon maaf beribu-ribu maaf, saya datang ke sini lagi Pak. Saya ingin meminta bantuan kepada Bapak agar Bapak bisa datang ke tempat saya, pinta Aryo. Memangnya ada apa Mas Aryo? Tanya balik Pak Kiai. Ibu saya ingin bertobat Pak. Tolong bantu ibu saya yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak.
tolong bantu saya untuk melepaskan apa yang pernah saya lakukan dan ibu saya lakukan. Tolong Pak Kiai, rengek Aryo kepada Pak Kiai. Baiklah Mas Aryo, sepatnya saya akan datang ke tempatmu, tanya Pak Kiai. Singkatnya beberapa hari kemudian Pak Kiai berangkat menuju ke tempat tinggalnya Aryo, yang mana di situ ibunya Aryo sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab sama istrinya dan juga ibunya Aryo. Silahkan masuk Pak, maaf ya sudah mengganggu waktunya. Tolong bantu ibu saya Pak untuk melakukan tobat, pinta Aryo. Iya Mas Aryo, bismillah, semoga ibunya sampean bisa terlepas dari jeratan iblis. Saya akan bantu sebisa saya Mas, ujar Pak Kiai. Bantu saya Pak Kiai, ampuni saya, ujar ibunya Aryo sembari menangis-nangis. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya manusia biasa, saya bukan siapa-siapa, ujar Pak Kiai. Iya Pak Kiai, tolong bantu saya, bimbing saya Pak, pinta ibunya Aryo. Begini saja Bu, ibu ikuti saja apa yang saya ucapkan Bu, pinta Pak Kiai. Dua kalimat syahadat diucapkan oleh Pak Kiai yang diikuti oleh Aryo dan juga ibunya. Mereka berdua mengikuti kata-kata yang disampaikan oleh Pak Kiai. Dua kalimat syahadat terucap, Alhamdulillah, Bismillah, dengan segala kuasa Allah. Ibunya Aryo waktu itu sudah melakukan tobat. Walaupun hanya dua kalimat syahadat, insya Allah ibu sudah kembali menjadi muslim yang beriman, kata Pak Kiai. Hari demi hari bimbingan itu telah dilakukan oleh Pak Kiai. Singkat cerita, setelah 1 bulan ibunya melakukan tobat dan tinggal di rumah Aryo. Ibunya Aryo meninggal dunia dalam keadaan dia itu sedang melakukan sholat. Aryo sangat bersyukur karena meninggalnya ibu kandungnya itu tidak seperti bapaknya dulu, dalam keadaan sakit-sakitan yang lama terbaring di tempat tidur. Tapi Aryo melihat ibu kandungnya yang meninggal dalam keadaan sholat malam. Waktu itu Aryo yang melihat ibunya dalam keadaan berbaring sewaktu Aryo membangunkannya, yang sedang terbaring di atas sajadah. Ternyata setelah dibangunkan, ibunya Aryo sudah tidak bernafas lagi. Aryo menangis antara bahagia, kecewa, sedih, campur aduk menjadi satu. Melihat ibu kandungnya yang meninggal dalam keadaan menghadap Sang Pencipta. Banyak orang yang datang mengaji mendoakan ibunya. Hampir satu kampung datang untuk mengantarkan jenazah ibunya Aryo ke tempat pemakaman. Semenjak saat itu, setelah kedua orang tuanya Aryo meninggal dunia, harta warisan yang dimiliki oleh ibu kandungnya semuanya itu diwakafkan untuk majelis taklim, untuk musola dan sebagainya. Semuanya itu sudah diwakafkan. Harta benda yang memang Aryo tidak sedikit pun menginginkan harta ibunya yang didapatkan dari pesugihan orang tuanya. Sama sekali Aryo tidak menginginkannya, dan Aryo bersyukur semua harta bendanya itu bisa diwakafkan. Semenjak terputusnya dia dengan sesembahan yang pernah digeluti setiap bulan sekali, sosok aneh yang pernah dilihat almarhum anaknya tidak pernah lagi mengganggu anak dan istrinya. Semenjak ibu kandungnya melakukan tobat, semuanya sudah terputus. Alhamdulillah, ibuku meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang sedang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap Sang Pencipta. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya.
Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.